Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Messenger Investment. Oke, teman-teman, pada kesempatan sore hari ini, tanggal 13 Juli 2021, saya akan melakukan analisa saham untuk besok, teman-teman ya. Saya akan mulai dulu dengan IHSG. Ya, hari ini nggak bagus banget, teman-teman ya, marketnya. Ini sampai tutup sore tadi. Seperti ini yang teman-teman lihat di layar, bahwa IHSG atau composite-nya, candle-nya adalah bearish. Dan dia memakan berapa candle? 1, 2, 3, 4, 5, bahkan 5 candle teman-teman ya. 5 candle sebelumnya di engulf atau ditutup sama candle terakhir. ISG tutupannya sih masih di atas 6.000, di 6.012,032 atau turunnya 66,536 atau 1,09%. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini dia sudah jebol support di supportnya yang kalau kita ambil dari support candlenya di 6050 jebol, kemudian dari Fibo 6046 jebol, dan juga dari MA20 juga jebol di 6020 ya jebolnya. Terus kemudian posisi harga hari ini itu adalah berada di support candle 1 2 3 4 5 hari yang lalu teman-teman. Ini berada di tengah-tengah. Untuk supportnya yang terkuat itu di bawahnya ada di kisaran 6.000-an. Jadi 5.988 lah. 5.988 sampai 6.000-an. Itu titik penting yang kita lihat untuk besok ya. Ini teman-teman saya beri kotak ini. Yang retracement ini ya. Nah ini. Sebenarnya kalau kita lihat market regional teman-teman, ini kita buka Chrome dulu. Kalau kita lihat regional ya, oke saya bukakan dulu ya teman-teman. Regional, oke sebentar. Ya, kalau kita lihat regional seperti ini teman-teman. Ya, sebenarnya tidak ada yang spesial sih, artinya tidak ada penurunan spesial. Ini Hang Seng-nya ya, malah bagus sinyalnya. Strike times-nya juga tidak ada masalah. Nikkei aja yang shooting star sedikit, tapi sebenarnya secara regional tidak ada masalah teman-teman. Nah ini apakah ada berita ini ya, coba kita cek. Apakah hari ini ada berita headline penting? Kita lihat hari ini kok. Nih saya ngambil CNBC Indonesia, newsnya meledak lagi hari ini. Covid tadi cetak harga tertinggi. Cetak nilai tertinggi di 47.899 kasus. Ya saya mesti memperhatikan juga teman-teman. Kalau kemarin saya bilang sepertinya market udah price in ketika ada PPKM darurat, justru direspon oleh market dengan pergerakan saham yang ke kanan. Nah, kemarin kan seperti itu, PPKM darurat diterapkan, masyarakat maksudnya marketnya malah ngegas. Nah, kalau sekarang ini apakah penurunan karena ini? Biasanya sih kalau seperti ini saham-saham farmasi, kita lihat dulu farmasi apakah ke kanan. Kita akan kembali lagi teman-teman ke ini ya, ke Mirai. Nah, di sini. Jadi bahasan untuk ISG saya stop dulu di sini. Saya akan kembali ke bahasan sahamnya. Nah, ini saya udah kembali ke bahasan saham. Ini kalau kita lihat juga saham farmasi juga nggak ngegas teman-teman. Jadi penurunan market hari ini saya sendiri sebenarnya belum tahu nih karena apa ya. Karena ini menjelang sore tadi dan regional nggak ada masalah. Tapi kok kalau misalkan karena berita high-nya angka COVID tadi, apa kok ini saham-saham ini tidak begitu ngegas seperti itu. Malah ARB ya, ini teman-teman kita cek dulu. Ini di sini saham, nah ini KF-nya juga kemarin memang naik ya teman-teman. Kemarin naik dan kemarin kan saya bilang bahwa titik untuk yang perlu diperhatikan untuk KF ini adalah di 3450. Hari ini turun lagi. KF ini biasanya INAF juga sama. INAF juga turun, IRA juga turun sama. Jadi ya pergerakannya sih
enggak lebih rendah dari range resistan yang sedang dikonsolidasi di situ. Jadi ya memang turun ya, kayak IRA, KF Inaf tadi juga sama, tetapi penurunnya tidak lebih rendah dari area konsolidasi sebelumnya. Seperti itu. Kita cek juga yang lain, AGII. Ini sekaligus ngecek saham farmasi teman-teman ya. Jadi saya catat dulu nanti farmasi yang pertama keluar ya. Farmasi, oke. Ini AGII juga breakdown teman-teman. Nah ini yang saya sampaikan kemarin untuk AGII. Di 1534 ini breakdown juga ini. Nah kita lihat dulu ini angka COVID naik tapi saham-saham farmasi turun. Oke, kalau misalkan saya udah nggak punya AGII tapi kalau kondisinya dia akan turun lagi dua support ya, saya akan memantau teman-teman. Kalau di dua support itu tape rate-nya dia ada pantulan ya, why not kalau kita mau ikut pergerakannya ke kanan. Yang penting kalau lagi nggak punya barang itu adalah kita lihat support resistnya. Kalau support resistnya dan di situ terbaca ada satu pantulan dari tape rate-nya seperti itu, mungkin bisa ikut seperti itu. Tidak jaminan karena belum bisa melihat kondisi market besok ya. Karena tape reader trader itu adalah real time trader, mesti melihat kondisi bid overnya seperti itu. Jadi untuk farmasi udah saya bahas ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya ini saya kumpulkan saja karena ini kalau saya bahas terlalu banyak kayaknya juga nggak ngefek seperti itu. Saham-saham telekomunikasi teman-teman ya. Indosat. Nah, Indosat kemarin saya bilang harganya mantul dari dasar nih, candle kemarin yang saya bikin. Ini candle yang kemarin saya bikin ya, dari doji kemudian ada bullish. Dan hari ini kenaikan yang kemarin udah terhapus. Bener-bener terhapus. Jadi anggap saja ya nggak naik kayak gitu. Jadi masih doji lagi, masih di kisaran 6080-an. Simpel aja, jadi gampangannya harganya Indosat masih di harga 3 hari yang lalu. Telkom juga sama teman-teman, hitungannya ini memang saat ini kondisi market itu kadang benar-benar tidak bisa diprediksi. Jadi memang saham-saham masih berada di range 0 sampai 2338 ya. Kalau kita tarik tren turunnya itu dari 0 sampai 2338 itu memang area-area spekulatif semua. Artinya area-area yang belum kuat. Jadi apalagi di atasnya masih banyak resisten volume. Resisten volume tuh area-area yang mungkin orang nyangkut. Resisten volume kan sangat mungkin di area sini. Ini orang masih nyangkut di sini. Sehingga ketika melihat berita yang kurang bagus ataupun melihat market yang kurang bagus, maka dia sudah posisi break even point. Instingnya sebagai trader dia akan mengamankan modalnya dulu. Entah itu minus-minus kecil seperti itu. Itu adalah Indosat. Telkom ya, Indosat sudah, Telkom sudah. Kemudian Excel juga sama teman-teman, Excel juga bentuknya sama tadi. Ini saya tunjukkan ke teman, ini malah lebih ekstrim turunnya ya teman-teman. Padahal kemarin saya bilang ini barang dari tren di bawah naik ke atas itu dia hanya sampai retracement 23 lebih sedikit, dan hari ini breakdown 38. Nah kalau breakdown 38 seperti ini teman-teman, ini kalau di dalam Fibo, maka target penurunan dari Excel ini adalah di retracement 61 atau di 2300. Itu untuk target penurunan Excel. Nah, nanti misalkan mantul dari 38, target minimal kenaikannya hanya sampai 38. Tapi kalau misalkan ada dorongan volume bisa juga lebih dari 38 seperti itu. Mesti dilihat kondisinya ya, teman-teman. Oke. Berikutnya yang masih si sektor telekomunikasi juga adalah Friend teman-teman ya. Nah, Friend ini chart masih sama. Di dalam kenaikannya Friend kemarin saya sampaikan sampai 2338. Di 38 dia mantul ke 23 dan hari kemarin breakdown teman-teman. Breakdown tidak kuat di bawah 38. Maka target penurunan dari Friend itu ada di 61. Di 103. Nah, di 103 itu nanti teman-teman mesti perhatikan apakah di 103 ada pantulan. Kalau enggak, dia masuk lagi ke area
di bawahnya itu secara tren turun dia udah ekstrim sekali. Di area sini udah ekstrim, apalagi di sini kembali lagi lah ke sebelum trennya dia lari seperti itu. Jadi kalau untuk trend, kalau dia kembali lagi ke 103 itu sudah ekstrim penurunannya. Penurunannya ekstrim udah di 63, tetapi di 63, 61 maksud saya. 61 ini kemungkinan juga ada mantul. Tentu melihat kondisi market seperti ini ya teman-teman. Ini 2 hari, 3 hari ini untuk trend udah turun. Udah terjadi dead cross MA5 ke 20. Jadi sangat mungkin ada pantulan. Kalau kita lihat sih kalau 61 retracement ini tidak ada satu demand yang kuat. Demand yang kuat justru kemungkinan ada di 100. Kalau tadi kan 100, ya selisihnya dikit ya, 105 ke 100 atau ke 99 ya teman-teman. Ya lebih baik kita gunakan angka yang angka psikologis aja, atau di ininya di 99 aja angka psikologis di sini ya. Karena jaraknya ini, trennya ini kan pendek, jadi kalau kita tarik Fibo-nya ketemunya juga kecil-kecil antara angka-angka Fibo-nya seperti itu. Itu tadi adalah sektor telekomunikasi. Kemudian IPCC. IPCC sebenarnya kemarin saya pantau terus, ini barang baru saja start bergerak seperti itu. Jadi saya catat dulu ya teman-teman, tadi adalah farmasi, yang kedua adalah telekomunikasi, yang ketiga adalah saya tulis IPCC, IPCM. IPCC, IPCM kemarin kan sempat naik teman-teman, terus 4 hari ini turun. Sebenarnya tadi juga sudah testing resist untuk IPCC di retracement 23 teman-teman, yaitu di 574, namun kembali lagi teman-teman ya, kembali lagi. Kemudian adalah IPCM teman-teman. IPCM ini sekilas-sekilas saja. IPCM juga sama ya ceritanya. Sebenarnya pergerakan hari ini bagus. Saya lihat tadi untuk IPCM ini mencoba untuk break dari area yang saya beri garis ini. Dia udah mencoba untuk break itu, saya lihat tadi sebenarnya bagus sekali, ini hampir sampai ke 360. Tapi closingnya juga masih kembali lagi ya. Jadi sebagus apapun pergerakan saham itu tentu akan mengikuti kondisi regional, dan kondisi regional atau kondisi indeksnya. Indeks di ini IHSG hari ini minusnya kan 1, jadi mikir-mikir lah seperti itu kalau untuk ngebut, apalagi mungkin orang yang ngambil posisi terlalu tinggi, ambil posisi tinggi dan mungkin dia lebih baik saya keluar dulu, seperti itu ya teman-teman. Jadi lebih baik memang kalau positioning sekarang adalah posisi di support, dan ketika sudah mendekati resistan dan kondisi marketnya nggak bagus, mungkin sebaiknya take profit dulu. Oke teman-teman, selanjutnya masih berkutat dengan saham-saham bank digital. Sebenarnya kalau kita lihat hari ini saham-saham bank digital banyak sekali yang bergerak teman-teman. Tetapi closingnya ini yang nggak bagus. Oke, kita cek ya teman-teman. Kita cek untuk sekilas untuk saham-saham bank digital ya. Saya bisa cek dari sini. Saham bank digital tuh di Porto 2. Nah, di Porto 2 kita akan cek ya teman-teman. Sekilas juga ini langsung aja. Maksud saya langsung, saya nggak usah ini detail aja ya. Untuk support resist bisa menggunakan yang kemarin, karena hari ini kebanyakan itu turun, dan turunnya kayak ini ya istilahnya, karena ngikutin pasar aja seperti itu. Nah ini Breeze juga sama teman-teman. Untuk Breeze ini masih menggunakan support resist yang sama. Jadi Breeze ini untuk supportnya sekarang masih ada di 2250 dan resistan masih di 2500. Breeze agro juga turun teman-teman, agro juga turun. Nah agro masih sih dalam batas wajar, masih batas guideline yang saya bikin kemarin, masih di dalam ruang yang saya bikin, yaitu area kuning ini. Jadi di kisaran 1930 itu adalah resistan supportnya dari agro. Baca tadi kan sempat naik sebenarnya. Tuh closingnya juga nggak bagus ya. Padahal usaha kenaikan dari baca ini bagus hari ini sampai 490. BNLI, nah BNLI ini teman-teman, ini BNLI ini habis penyesuaian harga setelah right issue ya. Jadi yang penyesuaian harga setelah right issue adalah BNLI, BBHI, AGRS, SAME teman-teman ya. Jangan bingung kalau harganya tiba-tiba turun, kayak SAME juga harganya tiba-tiba turun. Ini saya coba bahas BNLI ya teman-teman. Saya stop dulu, saya ambilkan datanya BNLI. Oke teman-teman, ini saya udah
menampilkan data BNLI. Teman-teman lihat di sini harga BNLI kenapa Pak langsung turun ke 2.600 kemarin seperti itu. Jadi gini, BNLI ini kan right issue dengan rasio yang baru terhadap yang lama itu adalah nih teman-teman, lihat di bagian kiri. Rasionya silahkan teman-teman baca ya, rasionya itu old banding new banding old adalah nih 116 sekian dibanding 400.000 sekian jumlah saham ya, seperti itu. Sehingga ada rumus yang digunakan untuk menghitung nilai teoretisnya. Jadi saham penutupannya 3060 dikali rasio atau jumlah saham lama ya, kurung buka tutup ya. Kemudian ditambah dengan hasil perkalian antara rasio antara harga baru dengan rasio barunya, baru dibagi dengan jumlah rasionya, ketemunya adalah 2.600. Jadi jangan heran kalau harga teoretis BNLI yang baru di pasar reguler ini berlaku tanggal 9 Juli adalah 2670. Nah, inilah sebenarnya yang saya sampaikan kemarin kenapa saya memantau BNLI. Justru saya tertarik BNLI setelah right issue. Jadi kalau BNI mau right issue, saya tidak mau spekulan dengan mengejar supaya dapat right-nya. Ya memang sebelum BNLI itu akan right issue biasanya harganya akan naik. Dan di scanner saya kemarin juga sebenarnya udah bisa mendeteksi pada tanggal 30 Juni adanya turning MA3 di BNLI ini terdeteksi, dan memang sebenarnya kan untuk BNLI ini dari April dia sudah ada berita tentang right issue. Namun demikian kan baru dirilis di keterbukaan informasinya tanggal 2 Juli kalau nggak salah ya. Saya sendiri juga lupa nggak mantau karena dari April kan. Cuman ingat aja BNLI ini mau right issue seperti itu. Cuman di scanner saya terdeteksi dari 30 terjadi spike harga, bukan spike harga ya, ada terjadi turning harga di MA3-nya. Terdeteksi di sinyal saya, makanya saya bahas. Di pembahasan saya kan dulu yang saya sampaikan adalah belum terbaca sinyal apapun. Jadi begitulah teman-teman, teknikal itu sudah mewakili apa yang akan terjadi di market, dan ternyata benar apa yang akan terjadi di market adalah harga BNLI yang lari seperti ini dari 1850 sampai 3000 berapa ini, 3600-an ya teman-teman, 3400. Terus setelah BNLI itu cum rate. Jadi saya tampilkan dulu. Di sini adalah cum date atau cum rate dari BNLI adalah 8 Juli. Jadi siapa yang megang sampai 8 Juli maka dia berhak akan mendapatkan rate-nya. Rate-nya besok teman-teman ya, karena trading start-nya adalah besok. Jadi besok dipantau aja rate-nya BNLI seperti apa, dan itu tentu akan mempengaruhi pergerakan dari induknya teman-teman. Itulah yang saya bilang, saya suka sekali memantau saham-saham setelah dia penyesuaian harga di right issue. Ini saya dapatkan juga di SAME dulu, dari 550 dia turun sampai 350 pada saat penyesuaian harga terus naik. Nah ini kan juga sama sebenarnya, BNLI pada saat penyesuaian harga kemarin di sini teman-teman, di 27 di sini ya, terus dia akan naik yang sampai 3000 sekian. Yang saya ini kan penyesuaian di 2670 teman-teman ya, saya dapat barangnya di 2680 teman-teman. Jadi benar-benar satu tick di atas harga penyesuaian saya dapat barangnya. Itulah yang saya bilang, saya suka sekali memantau saham-saham yang ada corporate action berupa right issue, terutama setelah harganya disesuaikan. Tentunya saya melihat harga support resistannya, dan juga saya menghitung atau membaca nilai nilai teoretisnya, dan juga saya melihat bid overnya. Bid overnya kebaca nggak mau ditarik? Kalau mau ditarik ikut aja seperti itu. Itu bahasan saya untuk BNLI. Saya lanjutkan, tadi masih seputaran bank digital teman-teman ya. AGRS juga sama teman-teman tapi saya belum dapat datanya, tadi saya cek belum dapat ya. Jadi intinya sih kalau dia right issue, nanti setelah right issue itu ada harga penyesuaian, biasanya harganya akan turun
Nah, kalau saya belum gegabah untuk langsung masuk, tetapi lihat dulu ada tarikan nggak. Kalau ada tarikan, mungkin 1-2 hari akan ikut ditarik. Kalau kayak Same, itu tarikannya kenceng teman-teman, pas dari tanggal 30, eh, pas pas harga 350-an di sini ya, yang saya kotakin ini untuk Same, saya ingat sekali, karena waktu itu ada temen, bukan member ya, teman-teman yang sering konsultasi juga, dia lagi pegang Same, tapi saya kan kalau nggak pegang barangnya mungkin saya nggak bisa tracking. Akhirnya saya ikut memantau Same seperti itu. Walaupun Same ini adalah barang yang sering saya hold juga, cuman pada saat ride isunya keluar ride-nya saya nggak masuk, memang nggak masuk. Tapi saya setelahnya, setelah harga disesuaikan atau yang berada di area kota ini, saya masuk. Dan setelah saya masuk, saya biarin ditarik sampai 550 ya teman-teman. 550 take profit, masuk lagi di 600 sekian sampai sekarang. Dan sekarang Same kan juga ride isu lagi. Nah, ini harga Same juga saya udah dapat ininya teman, udah dapat penyesuaiannya. Saya coba tampilkan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi maaf ya, ini di sela-sela pembahasan Bank Digital saya tampilkan Same. Jadi di sini teman-teman yang teman-teman lihat Same itu harga teoritisnya adalah 684. Teman-teman bisa ngelihat ini nggak? Teman-teman bisa ngelihat ini nggak ya? Harganya segini ya, saya perbesar. 684 teman-teman. 684 itu hitungannya dari mana? Dari closingnya kan 775 teman-teman, dikali closingnya kan harga tutupan 775 dikali 10.000, itu rasio lamanya dalam kurung ya. Kemudian ditambah perkalian dari harga baru dikali dengan rasio baru dibagi dengan jumlah rasio lama dan rasio baru, didapat harga di 684. Seperti ini, 684 terjadi untuk Same hari ini. Tadi kan sempat ditarik teman-teman ya Same ya. Sempat ditarik kan? Seperti itu. Nah, ini juga sama. Kalau teman-teman mau trading pas ada tarikan bisa, tetapi karena marketnya yang kurang bagus juga hari ini, terus dia cenderungan turun. Nah, turunnya kemarin kan dari berapa itu? Closing kemarin 775 ya. Tadi sampai ke 670, turunnya 100. Oh, besok dilihat aja teman-teman. Besok dilihat aja tarikan seperti apa. Saya juga masih sangat tertarik karena ini kondisinya persis pada saat Same masih di bawah teman-teman. Ini ya, ini teman-teman nggak bisa lihat ya, sebentar. Ini gambarnya ini. Harusnya tadi saya geser. Jadi ini ya, ini kan hitungannya nih. Saya geser judulnya. Nah, saya geser seperti ini teman-teman. Ini loh, Same. Saya tutup dulu. Saya ceritain ulang. Nah, di sini Same kan ada penyesuaian 684, terus dia dibawa turun. Besok dicek aja tape rate-nya, karena dulu saya pernah dapat Same yang sangat bagus sekali harganya itu di sini ya, di area yang saya lingkar ini. Ini adalah pada saat ride issue yang bulan Maret kemarin ya teman-teman. Itu untuk bahasan Bank Digital lanjutannya. Ini adalah ini BNGA, sama BNGA juga masih seperti ini. Nah, ini BNBA teman-teman. BNBA juga hari ini bagus sekali yang saya bilang tadi. Ini sebenarnya udah lama ya saya bahas ya BNBA. Prinsip saya saham-saham yang dibanting seperti ini kalau dia ada perlawanan, maka kita lihat perlawanannya ada berapa kali percobaan. Percobaannya ternyata ada berapa nih? 1 ya, kemudian 2, kemudian dia break kemarin dari area yang saya beri kotak ini di sini. Break dari area sini dan cukup cantik sampai retracement naiknya dari naiknya retracement 23 ya, nyampe dan 38. Jadi sebenarnya sih udah bagus banget karena hari ini dari tren turunnya dia berhasil sentuh resistan di 1700 BNBA. Tapi terus balik teman-teman ya. Ya kalau ngelihat seperti ini berarti average harga anggap aja berada di sini di 1420-an. Kembali lagi ngebase parkir di situ. Ya anggap aja hari ini hanya testing mesin aja. Hanya testing mesinnya si BNBA seperti itu. Dan ini secara cat dia tentu masih banyak resistan volume, masih banyak orang yang nyangkut di sini. Pelan-pelan harus dibersihkan dulu. Nah,
Siapa tahu juga hari ini ini adalah keluarnya para resistan volume di sini. Nih, resistan volume. Karena harganya pas sekali. Ya semoga ini adalah resistan volume yang keluar teman-teman, sehingga kalau besok BNBA akan lari, dia lebih ringan. Ini BGTG juga sebenarnya bagus pergerakannya. Ini BABP teman-teman, ini juga hari ini sebenarnya udah bagus sekali. Banyak sebenarnya kondisinya yang bagus, dan karena kondisi marketnya kurang sip, terpaksa dia ngikutin. Kalau BPKP sih nggak gerak teman-temannya. BEX juga masih belum, ini bank juga sekilas saja saya analisa, tapi nggak. Ini BBTN, nah ini yang saya bilang ini kayaknya lama ini seperti itu, karena saya terpaksa cut ya ini. Terus BJTM sama juga masih flat di bawah. BJBR kemarin bagus, lagi Arto secara tren masih bagus. Nah ini BBAI kemarin juga, BBAI juga ada penyesuaian harga right issue teman-teman ya. Saya belum dapat datanya, tadi saya cek, tapi sekilas ini dari berapa ini, dari 4.000 ke 1.700, tetapi langsung naik. Nah ini yang saya bilang teman-teman, kalau ada saham-saham right issue setelah dia penyesuaian, itu teman-teman mesti pantau ketat. Setelah dia penyesuaian dari 1.700 ke 3.200 teman-teman, di sini kenaikannya setelah harga penyesuaian. BBYB bagus juga, cuma saya nggak mantau ya teman, terlalu banyak. Nah ini banking yang blue chip malah gerakannya seperti ini semua, sangat nggak menarik. Amar tadi juga bergerak ya, Amar juga. Nah ini Amar ini mirip BNBA teman-teman, mirip BNBA, cuman nggak ada guyuran karena kayaknya di area sini nggak banyak yang guyur. Tapi mesti diperhatikan juga untuk Amar besok pergerakannya di situ, boleh dimasukkan ke list juga. Saham-saham bank kecil ini semuanya terpengaruh sentimen bank digital teman-teman ya. Kalau kita tarik dari sini Fibonya, ya hari ini mentok, ini pas arah teman-teman di 336, itu adalah di titik auto reject atasnya teman-teman. Dinar juga ya, ini Dinar juga, Amar juga, ini bank-bank digital memang bergerak lagi ya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jadi konklusi saya adalah hari ini yang pesta masih bank digital, dan bank digital sampai saya bikinkan satu watchlist tersendiri karena banyak sekali teman-teman. Dan gini ya, bank digital ini sekarang pergerakannya lagi menarik sih seperti itu. Saya sendiri positioning bank konvensional kemarin juga harus berakhir cut loss seperti itu. Jadi untuk trading itu memang kita harus menyesuaikan dengan apa yang sedang gerak seperti itu. Kalau yang sedang bergerak sektor bank digital, kalau mau positioning mending di situ. Terus kemudian sektor telekomunikasi tadi saya bahas juga secara umum turun. IPCC, IPCM juga masih ketemu resistan. Farmasi juga banyak yang turun teman-teman ya. Kemudian itu bank digital. Oke, baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trader Investment. Kali ini agak berbeda karena ya market secara umum ya turun. Jadi anggap aja pergerakan saham-saham ini kembali ke sekitar 2-3 hari yang lalu. Demikian dari saya Surya MS Trader Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.